Judul dari buku itu masih bisa dibaca, Shift 4. Keanehan yang Fajar rasakan semakin bertambah, dan lagi-lagi ia teringat dengan cerita Pak Rahmat. Pabrik itu memiliki 3 shift. Lalu shift 4 ini apa? Kembali lagi bersama Let's Go Story. Di malam ini aku mau melanjutkan cerita Pabrik Shift Terakhir yang bagian 3. Buat kalian yang belum nonton Pabrik Shift Terakhir bagian 1 dan 2, kalian langsung nonton aja di playlist karena di sana sudah tersedia. Malam ini aku tidak mau berlama-lama lagi karena aku yakin kalian pasti penasaran sebenarnya ada apa sih di dalam pabrik itu. Kenapa sih Fajar ini masih terus-terusan aja diganggu dan seakan dia tuh ada di sana gitu loh. Tanpa berlama lagi, tonton videonya sampai habis biar gak makin penasaran. Suara ketukan dari balik pintu baja itu tidak pernah berhenti dan ketukan itu terdengar sangat teratur, seolah memang benar adanya orang di balik pintu itu. Yang dilakukan Fajar hanyalah berdiri mematung di sana dengan nafas yang mulai terasa berat. Ia juga mencengkeram celananya dengan erat menggunakan tangan kanannya karena ia sangat ketakutan. Sedangkan tangan kirinya mulai terangkat sedikit dan menyoroti pintu yang berisik dengan ketukan itu dengan cahaya senternya. Di depan pintu baja itu terpasang tulisan yang sudah hampir berkarat. Fajar yang terus menyoroti pintu itu mendadak terkejut dengan apa yang ia lihat di sana. Di bagian bawah pintu, Fajar melihat ada bekas beberapa goresan panjang seperti pernah ada cakaran dari dalam. Namun, bukan goresan itu yang membuat bulu kuduknya kembali meremang, melainkan di sela-sela pintu itu juga terlihat ada bayangan seseorang. Lebih tepatnya, bayangan sepasang kaki yang hanya diam di sana. Ada orang di sana? Pria muda itu memberanikan diri bertanya siapa yang ada di sana. Tapi suara yang lumayan keras itu tidak mendapatkan jawaban. Justru ia malah mendengar ketukan yang terus berulang. Dengan keberanian yang entah tersisa berapa lagi, ia melangkah lebih dekat ke arah pintu itu. Saat ia sudah sangat dekat dengan pintu itu, suara ketukan yang dari tadi membuatnya keringat dingin seketika berhenti. Keheningan yang muncul setelahnya justru jauh lebih menakutkan. Perlahan Fajar mulai menyentuh gagang pintu dan ingin mencoba membukanya. Tapi gagang pintu yang sudah dipegang itu terasa sangat dingin. Sedikit mustahil jika sepotong besi bisa sedingin itu di tengah udara yang lembab. Sejenak Fajar menarik nafas panjang lalu memutarnya perlahan. Sesaat kemudian pintu itu berhasil Fajar buka, walaupun hanya terbuka beberapa sentimeter. Saat itu bau yang keluar dari dalam langsung membuatnya harus memalingkan wajahnya. Bau anyir yang sangat menyengat dan seakan terasa sampai ke tenggorokan. Bau yang bercampur antara bau anyir dan bau tanah basah. Fajar tidak cukup untuk memalingkan wajahnya. Ia juga harus menahan mualnya. Fajar menutup hidungnya dengan tangan kanan dan tangan kiri yang masih memegang senter mulai menyoroti gudang yang ternyata lebih luas daripada yang ia bayangkan. Di dalamnya terdapat rak-rak besi yang menjulang begitu tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit. Dan sisanya ada peti kayu tua yang sebagian sudah lapuk. Gudang itu memang terlihat jarang dibuka dan di sana tidak ada siapapun. Perlahan, Fajar masuk lebih dalam dengan tangan yang masih menutup hidungnya. Begitu kedua kakinya menginjak lantai di sana, pintu yang gagangnya tadi terasa dingin mendadak tertutup dengan sendirinya. Suara benturan yang menggema ke seluruh ruangan itu tidak mampu mengalahkan kepanikan Fajar karena ia terkunci di sana. Ia sudah berusaha menarik gagang pintu sekuat tenaga dan hasilnya tetap nihil. Ia terkunci di dalam gudang yang bau itu. Seketika ia tersadar jika itu adalah bagian dari resikonya untuk datang ke sana. Ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri dan berkata kepada dirinya sendiri jika akan ada jalan keluar lainnya.
Ia membalikan badannya dengan keadaan yang semakin yakin, lalu ia kembali menyapu gudang dengan senternya. Hanya ada rak dan peti kayu yang ia lihat di sana. Tapi di salah satu sudut ruangan, Fajar menemukan ada sebuah tumpukan lemari arsip yang sudah roboh. Dengan langkah yang semakin yakin, ia mendekati lemari arsip itu. Lemari arsip itu memiliki beberapa laci. Setibanya di hadapan lemari itu, ia langsung berjongkok dan membuka laci lemari satu persatu. Dari laci pertama sampai kedua, ia tidak menemukan apa-apa. Sampai di laci ketiga, Fajar menemukan ratusan kartu identitas pekerja yang semuanya tersusun begitu rapi. Mulai dari nama pekerja, foto, nomor induk, dan tanggal mulai mereka bekerja. Semua yang Fajar lihat begitu rapi itu, ternyata ia juga melihat ada yang aneh di sana. Di bagian belakang setiap kartu identitas terdapat cap merah yang bertuliskan status belum pulang. Fajar mengernyitkan dahi sesaat karena ia tidak pernah tahu ada istilah seperti itu di dalam administrasi perusahaan. Hampir semua kartu identitas yang ia temui, tulisannya hampir sama. Seketika ia teringat dengan perkataan dari Pak Rahmat jika banyak pekerja yang hilang tanpa jejak. Tapi jumlah kartu identitas di hadapannya jauh lebih banyak daripada yang pernah ia dengar. Fajar kembali memeriksa laci lemari itu. Sampai di dasar laci terakhir, Fajar menemukan sebuah buku absensi yang sampulnya sudah hampir hancur karena dimakan usia. Fajar segera mengambilnya dan meniup debu itu. Judul dari buku itu masih bisa dibaca, Shift 4. Keanehan yang Fajar rasakan semakin bertambah dan lagi-lagi ia teringat dengan cerita Pak Rahmat. Pabrik itu memiliki 3 shift. Lalu shift 4 ini apa? Tangannya cukup gemetar ketika membuka halaman pertama dari buku itu. Di sana, seluruh nama pekerja ditulis menggunakan tinta hitam. Namun, di setiap nama itu juga dicoret namanya dengan tinta merah. Di samping nama mereka terdapat keterangan jika mereka masuk. Halaman demi halaman terus ia buka. Ratusan nama yang tercatat di sana memiliki keterangan yang sama dan tidak ada satupun keterangan mereka pulang atau keluar. Hingga di halaman terakhir, Fajar menemukan sesuatu yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Nama yang tertulis di paling bawah seakan baru saja ditulis dengan tinta yang baru, dan nama itu adalah Fajar Pratama. Sudah bukan darahnya yang ingin berhenti mengalir, jantungnya sudah berdetak tak beraturan. Malam itu Fajar benar-benar dibuat seolah masuk ke dalam dunia lain, atau mungkin memang masuk ke pabrik yang angker. Spontan ia menjatuhkan buku absensi itu dan entah kenapa ia jadi merasa pusing. Pandangannya kabur begitu saja. Untungnya Fajar bisa kendalikan dirinya dan berusaha untuk tetap sadar. Di tengah usahanya untuk tetap sadar itu, dari pandangannya yang samar, ia melihat di bawah rak besi ada sepasang sepatu keselamatan yang masih baru, beserta helm proyek yang ada di sampingnya. Di sana juga tertera namanya yang ditulis cukup besar. Hanya sebuah penyangkalan yang bisa Fajar lakukan. Ia terus mengatakan tidak mungkin dengan semua yang ia lihat. Tapi kenyataannya memang begitu. Ia teriak sekencang mungkin karena itu semua nggak benar. Beberapa saat kemudian, Fajar yang masih memandangi sepatu dan helm dengan pandangan yang sedikit kosong, tiba-tiba lampu gudang menyala dengan sendirinya. Cahaya kuning redup langsung menerangi ruangan. Lampu yang menyala itu juga dibarengi dengan pengeras suara yang kembali terdengar. Di balik pengeras suara itu ada seorang perempuan yang berbicara dengan nada datar. Ia mengatakan, "Perhatian kepada seluruh pekerja, shift 4 akan segera dimulai. Seluruh karyawan baru dimohon untuk segera mengenakan perlengkapan keselamatan." Secara mengejutkan, mungkin ini lebih mengejutkan. Fajar melihat dengan mata telanjangnya helm keselamatan dan sepatu yang ada di bawah
bahwa rak besi tadi bergerak dengan sendirinya. Fajar hanya bisa melihat itu dengan pikiran yang entah harus dipikir dengan gimana lagi. Helm dan sepatu yang tertulis untuknya juga datang sendiri ke arahnya. Fajar hanya terdiam dan tidak menyentuhnya sama sekali. Karena bersamaan dengan itu, ia mendengar ada sebuah pintu besi besar yang terbuka dari sisi lain gudang. Suara itu ada di belakangnya dan dari tempat ia berdiri, ia bisa melihat di sana ada sebuah lorong panjang dan gelap. Di dalamnya sedikit terlihat ada cahaya kemerahan yang sepertinya itu adalah bara api. Tak berapa lama, Fajar melihat ada puluhan orang yang mulai berjalan keluar dari lorong itu. Mereka mengenakan seragam kerja yang sangat lengkap, kurang lebih seperti orang-orang yang ia lihat di awal ia masuk gudang itu. Di sana, ia masih menemukan hal yang aneh dan terus-terusan yang gak masuk akal. Seiring mereka berjalannya keluar, Fajar melihat orang-orang itu berjalan dengan keadaan tubuh mereka yang tidak utuh lagi. Ada yang separuh wajahnya meleleh, ada yang lengannya hilang, ada yang dadanya berlubang besar, ada yang berjalan dengan menyeret kakinya, dan sebagian lagi ada yang berjalan sambil membawa potongan tubuhnya sendiri. Meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka hanya berjalan begitu saja dan melewati Fajar tanpa menoleh ke arah Fajar sedikit pun. Mereka berjalan keluar gudang menuju ke arah produksi. Fajar hanya merasakan hawa dingin yang mencekam saat mereka berjalan melewatinya. Lalu ada salah satu pekerja yang berhenti tepat di depan Fajar. Ia adalah seorang pria tua dengan seragam mandornya. Separuh dari kepalanya penyok seperti habis tertimpa oleh benda yang berat. Perlahan ia menoleh ke arah Fajar dengan tatapan yang kosong. Dan pria tua itu mengatakan, "Jangan biarkan dia membunyikan sirine." Setelah mengatakan itu, mandor itu mendadak ditarik ke belakang oleh sebuah rantai baja hitam yang muncul dari kegelapan lorong. Rantai itu langsung melilit seluruh tubuh mandor dan dalam hitungan detik tubuhnya diseret masuk ke lorong yang gelap. Pekerja lainnya yang sedari tadi jalan begitu saja mendadak berhenti setelah mandor tadi terseret ke dalam lorong gelap. Mereka juga melakukan hal yang sama, menoleh ke arah Fajar dan menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak mengatakan apapun, mereka hanya mengangkat tangan kanan mereka dengan serentak dan menunjuk ke arah ujung lorong. Di sana, di balik kabut tipis, berdiri seseorang yang mengenakan jas hitam panjang yang bertubuh tinggi, dengan wajahnya yang tidak terlihat karena tertutup oleh bayangan. Namun, ada satu hal yang tampak jelas dari seseorang itu. Ia memegang bel kuningan tua yang terus diayunkan sehingga menimbulkan dentingan pelan yang berulang. Setiap bel yang berdenting itu, satu pekerja melangkah maju, seolah bel itu bukan sekedar penanda waktu, melainkan sebuah perintah yang tidak akan bisa ditolak. Di tengah sibuknya membunyikan bel itu, wajah dari seseorang itu perlahan terangkat hingga akhirnya Fajar bisa melihat siapa dia. Wajah dari seseorang itu sama persis dengan wajah direktur terakhir pabrik baja Nusantara yang fotonya terpajang di ruang administrasi. Hanya saja kedua matanya telah berubah menjadi lubang hitam yang terus mengeluarkan asap. Kalau apa yang Fajar lihat itu memang wajah dari seorang direktur, berarti memang tanda-tanda ada sesuatu dari pabrik itu udah mulai terlihat jelas. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu cerita pabrik shift terakhir bagian 3. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.